Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Lia Indah Cahyani dengan NIM 44, Alivia Syahrani dengan NIM 54, dan Muhammad Maksum Julianto dengan NIM 57. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang proses asesmen komunitas dan konsep pemetaan komunitas. Bagian pertama adalah definisi dari asesmen komunitas. Berdasarkan National Networks of Libraries of Medicine atau NNLM, Community Assessment atau asesmen komunitas didefinisikan sebagai suatu deskripsi sebuah komunitas dan orang-orangnya dengan tujuan mengidentifikasi kebutuhan komunitas dalam menyediakan pelayanan yang memadai terhadap kebutuhan tersebut. Community assessment sebagai suatu proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan informasi mengenai kebutuhan masyarakat dan besarnya kapasitas atau kekuatan yang ada di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam suatu program perencanaan, community assessment atau asesmen komunitas merupakan bagian terpenting karena fokusnya bersumber dari komunitas. Asesmen komunitas juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan menilai kekuatan dan kelemahan dari suatu komunitas sebagai langkah awal pertama untuk merencanakan proyek pelayanan yang efektif. Selanjutnya adalah tujuan dari asesmen komunitas. Ada 4 tujuan dari asesmen komunitas. Yang pertama adalah meningkatkan, yaitu untuk memberi umpan balik untuk meningkatkan program. Yang kedua adalah menginformasikan tentang dampak dari program. Yang ketiga ada membuktikan, yaitu untuk menunjukkan kepada berbagai elemen tentang apa yang telah dicapai oleh program. Dan yang keempat adalah mendukung, yaitu untuk memberi dukungan dalam upaya pengambilan suatu keputusan. Dengan melakukan community assessment dan perencanaan, kita dapat mengidentifikasi daerah terbesar dari kebutuhan masyarakat dan membuat program yang memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, dibandingkan dengan terus menghabiskan banyak sumber daya pada reaksi terhadap suatu masalah, akan lebih bijak untuk mencegah bagaimana masalah tersebut agar tidak terjadi. Berbekal dengan hasil community assessment atau asesmen komunitas, kita dapat menjangkau masyarakat dan menawarkan solusi yang lebih baik. Dengan melakukan community assessment atau asesmen komunitas, kita mendapatkan kredibilitas, meningkatkan dukungan publik, dan yang paling penting adalah menyelamatkan lebih banyak nyawa. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat dari asesmen komunitas. Kurang lebih ada 6 manfaat dari asesmen komunitas. Yang pertama adalah dapat membuat keputusan dan perencanaan. Asesmen komunitas adalah dasar untuk mendesain sebuah perencanaan, memilih partner komunitas, membuat kolaborasi, dan mengimplementasikan pelayanan yang komprehensif untuk menemukan kebutuhan masing-masing keluarga dalam suatu komunitas. Dengan menggunakan data yang didapat dari asesmen komunitas, pemerintah dapat memfasilitasi suatu proses pembuatan keputusan. Yang kedua adalah pelatihan dan pengembangan sumber daya. Community assessment yang komprehensif adalah cara yang efektif untuk mengedukasi staf, orang tua, dan pemerintah tentang apa yang mereka butuhkan dan kekuatan mereka, karakteristik keluarga dalam sebuah komunitas. Semua ini dapat digunakan untuk merencanakan suatu pelatihan yang memadai. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengajukan dana tambahan. Asesmen komunitas dapat digunakan untuk mengembangkan program baru, membenarkan perlunya perluasan layanan, aplikasi dukungan untuk non-kepala pendanaan START, dan mengidentifikasi khusus dana untuk program untuk mengatasi kebutuhan. Yang keempat, untuk mengembangkan sumber daya komunitas. Asesmen komunitas dapat membantu mengidentifikasi sumber daya komunitas. Pengumpulan informasi melalui community assessment dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang sumber daya yang mereka punya. Yang kelima adalah advokasi. Community assessment atau asesmen komunitas menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk advokasi dan menetapkan prioritas. Dan yang keenam atau terakhir adalah respon terhadap perubahan kebijakan dan program.
Perubahan prioritas seperti kesejahteraan merupakan tantangan reformasi staf program. Community assessment atau assessment komunitas dapat membantu program dan menjawab tantangan tersebut dengan merumuskan tujuan dan sasaran yang tepat. Selanjutnya, prinsip asesmen komunitas. Prinsip yang pertama adalah membangun kemitraan. Yang kedua adalah pengembangan kapasitas komunitas. Yang ketiga adalah proses asesmen komunitas dikendalikan oleh komunitas. Dan yang terakhir adalah penekanan pada aset komunitas. Kemudian, proses asesmen komunitas. Langkah awal sebelum dilakukan asesmen komunitas adalah mempertimbangkan beberapa hal berikut. Yang pertama, ada ruang lingkup penilaian. Lingkup penilaian dapat ditentukan berdasarkan sumber dan survei terhadap daerah yang akan diamati. Yang kedua adalah jumlah peneliti yang terlibat dalam penilaian. Meskipun informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, lembaga, dan penyedia layanan kesehatan, semua informasi dikumpulkan dan disusun akan dilakukan oleh peneliti sendiri. Yang ketiga, kendala waktu. Penyelesaian tepat waktu dari penilaian diperlukan untuk memungkinkan dilakukannya umpan balik ataupun evaluasi. Yang keempat, relevansi dan ketersediaan data penilaian. Dalam menentukan penilaian masyarakat, relevansi dan ketersediaan data penilaian harus diuji sebelumnya. Kemudian, langkah dasar dalam asesmen komunitas. Langkah dasar dalam asesmen komunitas bervariasi tergantung pada masalah perencanaan yang dihadapi masyarakat. Kelompok perencanaan sebaiknya sudah memulai pekerjaan dalam mempersiapkan asesmen komunitas, yaitu dengan memasukkan pemangku kepentingan atau stakeholders, kemudian mengembangkan visi untuk masa depan komunitas, dan membuat daftar pertanyaan yang perlu dijawab oleh penilaian masyarakat. Ada 5 langkah dasar dalam proses asesmen komunitas. Langkah pertama adalah merencanakan dan mengatur. Langkah kedua adalah rancangan pengumpulan data. Langkah ketiga adalah mengumpulkan data. Langkah keempat adalah data review dan analisa data. Dan langkah kelima adalah membuat keputusan. Selanjutnya, beberapa alat penilaian komunitas antara lain survei, persediaan aset, pemetaan komunitas, jadwal kegiatan harian, kalender musiman, kafe komunitas, kelompok fokus, dan panel diskusi. Konsep pemetaan komunitas. Untuk definisinya, pemetaan komunitas digunakan untuk mengungkapkan perspektif orang yang berbeda tentang suatu komunitas. Pemetaan ini membutuhkan sedikit sumber daya, sedikit waktu, dan dapat disesuaikan untuk partisipan dari segala usia atau latar belakang pendidikan. Tujuannya yang pertama, untuk mengidentifikasi penggunaan partisipan dan akses ke sumber daya komunitas. Yang kedua, membandingkan persepsi tentang pentingnya berbagai sumber daya komunitas. Dan yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan partisipan. Tahapan pemetaan dalam komunitas. Yang pertama adalah persiapan. Pilih lokasi dan waktu rapat yang sesuai dengan orang-orang yang berada di komunitas. Pemetaan komunitas paling efektif dengan sekelompok kecil orang dan tidak lebih dari 20 peserta. Pastikan juga memiliki materi yang dibutuhkan dan telah mengundang cukup banyak orang untuk berpartisipasi. Dalam acara tersebut membutuhkan beberapa bahan, yaitu yang pertama lembaran kertas flip chart atau seukuran kertas koran, spidol berbagai warna, pita perekat, dan not stempel. Yang kedua adalah prosedur. Yang pertama, perkenalkan diri Anda dan juga tujuan. Bagilah peserta menjadi kelompok yang beranggotakan 4-6 orang, baik secara acak ataupun berdasarkan usia dan jenis kelamin atau profesi. Kemudian minta anggota kelompok memperkenalkan diri mereka satu sama lain. Kemudian bagikan bahan-bahan tadi yang spidol dan kertas flip chart pada masing-masing anggota. Dan beritahu kepada mereka bahwa mereka akan menggambar peta dari komunitas mereka. Minta peserta untuk mengidentifikasikan tempat sentral di komunitas untuk membantu mengarahkan. Kemudian mintalah setiap anggota kelompok untuk menandai tempat tinggalnya di peta. Kemudian minta peserta untuk menambahkan tempat-tempat penting. Kemudian setiap kelompok diminta untuk membahas secara singkat petanya termasuk tempat tambahan yang diidentifikasi. Kemudian
kumpulkan semua kelompok dan meminta perwakilan dari mereka untuk mengumpulkan peta grup. Kemudian, dalam kelompok yang lebih besar, diskusikan semua peta. Apa perbedaan di antara mereka? Mengapa ada perbedaan? Apakah ada kesamaan di antara peta-peta tersebut? Jika ada, mengapa? Mintalah fasilitator lain mencatat komentar dari peserta. Yang terakhir, kumpulkan peta di akhir kegiatan. Kemudian untuk variasi, mintalah kelompok berkeliling komunitas sebelum menggambarkan peta mereka. Di akhir aktivitas, kosongkan kertas di sebelah setiap peta untuk memungkinkan peserta menulis komentar di peta satu sama lain.